warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Devitasari dari Prodi Hukum dan Sosial kelas A1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah tindak kejahatan yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Sebelum kita membahas tentang tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi. Apa sih pengertian sosiologi itu? Sosiologi diambil dari bahasa Latin socius yang berarti kawan atau teman, logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Di lingkungan masyarakat, banyak sekali tindak kejahatan yang sering terjadi seperti pencurian, narkoba, KDRT, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tindak kejahatan narkoba dan KDRT. Tindak kejahatan inilah yang sering terjadi di lingkungan sekitar saya. Saya akan menjelaskan tindak kejahatan KDRT terlebih dahulu. Sumber masalah dari KDRT adalah rumah tangga itu sendiri. Rumah tangga adalah tempat kekerasan yang sering terjadi. Rumah tangga adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami istri, orang tua, anak-anak, saudara-saudara, asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Faktor penyebab terjadinya KDRT. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang timbulnya KDRT, seperti yang pertama, riwayat keluarga. Biasanya, pelaku rumah tangga sering mengalami atau menyaksikan secara langsung perilaku serupa oleh orang tuanya. Yang kedua, uang dan kesehatan. Keuangan dan kesehatan, ketika dua hal penting itu terganggu, kekerasan dalam rumah tangga umum terjadi. Seseorang yang mengalami hidup negatif, menganggur, atau kesehatan memburuk, sebagai pelampiasan kekecewaan biasanya orang terdekat menjadi sasaran amarah. Yang ketiga adalah pengaruh media. Berbagai media, terutama televisi, memiliki peran besar atas maraknya KDRT. Dalam tayangan film atau sinetron, tindak kekerasan sering dijadikan bentuk hukuman atau cara mengatasi masalah. Yang keempat adalah narkoba dan alkohol. Penyalahgunaan obat dan alkohol memberi kontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Narkoba dan alkohol merubah suasana hati untuk berperilaku kasar tanpa membuat penilaian secara sadar. Upaya pencegahan tindak KDRT. KDRT sesungguhnya dapat dihindarkan jika suatu rumah tangga ditegakkan dengan menjalankan berbagai prinsip positif dan etika luhur berdasarkan fungsi anggota menurut hak dan kewajiban masing-masing. Beberapa cara dan usaha yang patut dilakukan agar KDRT terelakkan atau setidaknya dapat dikurangi, diantaranya adalah yang pertama, memperkuat jaringan sosial. Yang kedua, memperkuat fondasi dan bangunan ekonomi keluarga. Yang ketiga, memahami kearifan budaya lokal dan mengamalkan ajaran agama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tindak kejahatan narkoba. Narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan terorganisir. Masyarakat yang berpendidikan rendah mengakibatkan masyarakat itu mudah untuk dibohongi oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mereka tidak memahami apa itu narkoba. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Faktor utama terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah diri sendiri atau individu, sosial budaya, dan faktor lainnya. Yang pertama dari faktor individu. Ini terjadi dari aspek kepribadian seperti tingkah laku antisosial, kecemasan dan depresi, pengetahuan yang kurang, dan keterampilan berkomunikasi. Yang kedua adalah dari faktor sosial budaya, seperti dari kondisi keluarga, dari pengaruh teman kelompok sebaya, dan dari kondisi di sekolah. Dan yang ketiga dari faktor lain, seperti pengaruh iklan dan kehidupan modern. Upaya dan strategi pencegahan penggunaan narkoba. Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya adalah melalui upaya pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna dan pengadaan narkoba serta pemasarannya.
Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui yang pertama adalah pencegahan primer. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang mencoba-coba menyalahgunakan narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga adalah pencegahan tertier. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dan upaya pencegahan narkoba. Di antaranya yaitu, yang pertama, orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Yang kedua adalah hindari kepercayaan diri yang berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah. Ini perlu dilakukan agar secepatnya dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya. Yang ketiga, jangan segan mengawasi dan mencari penyebab terjadinya perubahan tingkah dan perilaku pada anaknya. Dan yang keempat adalah cek secara berkala kondisi kamar bila anak memiliki kamar pribadi, pakaian yang habis dipakai, isi kantung aroma pakaian, dan lain sebagainya, tas sekolah, dan atribut lainnya. Dalam melakukannya, perlu strategi yang baik agar tidak menimbulkan konflik dengan anaknya. Dan yang kelima, orang tua sebaiknya dapat menjadi model dan contoh yang baik bagi anaknya, serta sekaligus juga dapat berperan sebagai sahabatnya, agar anaknya tidak segan mencurahkan segala isi hati, pendapat, dan permasalahan yang dihadapinya. Yang keenam adalah menerapkan dan membudayakan 8 fungsi keluarga di dalam kehidupan sehari-hari keluarga, agar muncul rasa nyaman pada anak ketika berada di lingkungan keluarganya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.